Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita lanjutkan. Kita kemarin telah masuk surat Al-Muddathir dan telah kita sebutkan sebab daripada turunnya ayat atau surat daripada Al-Muddathir ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, bangunlah, fa'anzir, maka berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah. Dimana dengan diturunkannya ayat ini, maka Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Makanya kata para ulama, nubbi'a bi'iqra, Nabi menjadi beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat Iqra, dan diangkat menjadi Rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah. Qum fa'anzir, bangkitlah, berikan peringatan kepada manusia. Maka kemudian Rasulullah SAW pun berdakwahlah secara rahasia selama 3 tahun lamanya, yang disebut dengan dakwah sirriyah. Beliau fokuskan berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Terus beliau berdakwah satu demi satu. Masyarakat Quraisy mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Setelah 3 tahun lamanya, lalu Allah berfirman, fasda' bima tu'mar, maka hendaklah kamu teguh dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka kemudian dakwah sirriyah pun telah dihapus. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka kemudian Rasulullah SAW pun naiklah ke Bukit Sofa dan berkata, wahai Banu Abdi Manaf, wahai Banu Abdi Syams, wahai orang-orang Quraisy semuanya. Akhirnya semua pada kumpul. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana kalau aku kabarkan kalian akan adanya pasukan perang yang berada di balik gunung ini? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Kata mereka, kami tidak pernah mendapatkan engkau dusta. Kata Rasulullah, kalau begitu aku peringatkan kalian dari adab yang keras. Mendengar itu Abu Lahab berkata, tabban laka, celaka kamu hai Muhammad, untuk ini kamu kumpulkan kami. Lalu Allah turunkan, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menurunkan ayat ini, qum fa'anzir, bangunlah dan berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah. Artinya azimhu, agungkan ia. Dan membesarkan Allah, akhi, adalah dengan hati kita. Karena kalau hati kita tidak membesarkan Allah, kita tidak akan bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan merasakan kebesaran Allah, insya Allah kita akan bisa khusyuk insya Allah.
Makanya kata Ibnu Qayyim, kenapa rahasianya, apa rahasia ketika kita mau sholat kita disuruh mengucapkan Allahu Akbar? Kenapa kita membuka takbiratul ihram dengan takbir Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, ya mau sujud Allahu Akbar? Kata Ibnu Qayyim, rahasianya adalah bahwa orang yang membesarkan Allah dengan hatinya, dia pasti akan khusyuk. Ya, beliau mengatakan faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai' khasha'at jawarihuhu. Siapa yang Allah itu lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, pasti khusyuk dia. Tapi apabila di hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, dia tidak akan bisa khusyuk dalam sholatnya. Orang yang membesarkan Allah itu, Pak, tandanya dia akan membesarkan perintahnya, dia akan membesarkan larangan-larangannya. Orang yang membesarkan Allah itu, Pak, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya menjadi takut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ya, orang beriman itu kata Allah di dalam surat Al-Anfal, apabila disebutkan nama Allah menjadi takutlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah menjadi bertambahlah keimanan mereka. Kenapa? Kenapa ketika disebut nama Allah dia menjadi takut? Karena hatinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala akan merinding ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Sedangkan orang yang tidak membesarkan Allah, dia tidak akan membesarkan syariat Allah, dia tidak akan mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia akan cenderung meremehkan larangan Allah, cenderung meremehkan maksiat, cenderung meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang hatinya tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, kata-kata wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, artinya besarkanlah Allah dengan hatimu, dan rasakanlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya Allah, dengan kita melihat di alam semesta ini, bumi yang kita pijak ini besar sekali. Belum lagi langit, belum lagi arash, belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang memang luar biasa besar, menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Apa yang dimaksud dengan bajumu? Artinya fatahhir minadz-dzunub, bajumu bersihkan dari dosa-dosa. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan baju ay nafsaka, jiwamu itu. Artinya jiwamu itu bersihkanlah dari dosa. Wa thiyabaka fatahhir. Makanya kalau antum mimpi, dalam mimpi itu antum disuruh mencuci baju. Itu maksudnya, artinya antum disuruh mencuci dan membersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jiwa itu dengan thiyab, pakaian. Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Artinya jiwamu sucikan dari dosa-dosa. Sementara Imam Mujahid juga dalam riwayat yang lain mengatakan amaluka fa aslih, artinya amalanmu itu luruskan, bereskan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir,
dan bajumu sucikanlah. Atas pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan baju di sini adalah baju beneran, maka itu menunjukkan akan wajibnya mensucikan apa? Baju kita dari najis-najis. Dan itu memang ya syarat atau kesempurnaan daripada ibadah seorang hamba. Akan tetapi kebanyakan para ulama ya tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan baju di sini itu jiwa kita, itu amalan soleh kita. Maka kita sucikan ia dari dosa, sucikan ia dari hal-hal yang membahayakan agama kita dan akhirat kita. Sementara Ibnu Abbas dalam riwayat Atiyah Al-Aufi dengan sanad yang lemah mengatakan, ya, la talbas thiyabaka ala ma'siyah. Artinya jangan kamu memakai pakaianmu di atas maksiat. Sementara Muhammad bin Sirin berkata, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah, artinya cucilah dengan air. Kata Ibnu Zaid adalah orang-orang musyrikin dahulu tidak pernah bersuci, maka Allah pun memerintahkan beliau untuk bersuci dan mensucikan bajunya tersebut. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya, namun kata Ibnu Katsir, wa qad tashmalul ayah jami'a dzalika ma'a taharatil qalbi. Dan ayat ini mencakup seluruh makna-makna tadi. Berarti makna thiyab di sini artinya baju beneran. Thiyab di sini artinya amalan soleh. Thiyab di sini artinya jiwa kamu bersihkan. Ya. Maka itu semuanya kata beliau masuk padanya makna-makna thiyab tersebut ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu sucikanlah. Ini menunjukkan ya akhwat Islam, seorang yang berdakwah hendaklah betul-betul memperhatikan kesucian hati dan bajunya, lahiriah dan batin. Batinnya suci, lahirnya suci, berusaha semaksimal mungkin akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Apalagi ya pernah kita bahas surat Asy-Syams, bagaimana Allah menyebutkan tentang pentingnya pensucian jiwa, di mana Allah bersumpah sampai 11 kali sumpah, bayangkan ya, untuk menetapkan tentang pentingnya kesucian jiwa. Maka dari itulah akhi, sucikan jiwa kita dengan apa? Yang pertama dengan menjauhi maksiat, yang kedua dengan beramal saleh, dan yang ketiga dengan banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara kata Ibnu Qayyim untuk mensucikan jiwa kita. Yang pertama apa? Jauhi maksiat. Yang kedua apa? Memperbanyak amalan saleh. Yang ketiga apa? Banyak bertaubat dan istighfar. Ini tata cara mensucikan hati kita. Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dan farujza fahjur. Apa itu rujz? Ibnu Abbas dalam riwayat Ali bin Abi Talhah dengan sanad yang sahih berkata, ar-rujz artinya asnam. Apa itu asnam? Berhala. Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Iya. Demikian pula itu dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan Zuhri. Sementara Ibnu Zaid berkata yang dimaksud adalah patung. Sama aja. Maka berhala, apa saja yang dijadikan berhala, baik itu patung, baik itu kedudukan, baik itu segala sesuatu yang dijadikan berhala selain Allah, akhi, tinggalkan semuanya itu, berupa kuburan dan yang lainnya. Warujza fahjur, dan patung-patung itu, berhala-berhala itu tinggalkan kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu mengungkit-ngungkit sehingga kamu pun menganggap banyak amalanmu itu. Kata Ibnu Abbas, ay la tu'til atiyah taltamisu akthar minha. Artinya jangan kamu memberi sebuah pemberian dengan harapan supaya diberi lebih banyak dari itu. Ya, kita
kita misalnya ngasih ke orang dengan harapan supaya dikasih lebih banyak dari itu. Ya, ini penafsiran Ibnu Abbas. Demikian pula itu penafsiran Ikrimah, Mujahid, Atha, Tawus, Abul Ahwas, Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhahhak, Qatadah dan As-Suddi. Bahwa yang dimaksud la tamnun tastakthir artinya jangan kamu memberi sebuah pemberian dengan mengharapkan supaya diberikan banyak, lebih banyak dari itu. Artinya kalau kamu ngasih sedekah ataupun hadiah, udah mengharapkan pahala di sisi Allah. Jangan sekali-kali dari situ kita mengharapkan lebih banyak dari itu. Ya, kadang kita kan niatnya sedekah biar mobil Timor saya ini saya mau sedekahin, mudah-mudahan diganti Vios. Ya, jadi akhirnya niat sedekahnya biar diganti dengan lebih banyak gitu, Pak. Ini nggak benar, akhi. Saya mau sedekah 10.000, mudah-mudahan diganti 100.000 sama Allah. Iya. Mau sedekah 100.000, mudah-mudahan diganti 1 juta. Ini semuanya nggak boleh, akhi. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi dengan harapan supaya dapat lebih banyak dari itu. Jangan, kata Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Mas'ud, Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ay la tamnun bi'amalika ala rabbika tastakthiruhu. Wa kadza qala Rabi' bin Anas wa ikhtara Ibnu Jarir. Artinya jangan kamu mengungkit-ungkit amalanmu kepada Allah sehingga kamu menganggap bahwa kamu sudah banyak beramal soleh. Jangan. Ini pun juga tidak boleh. Ya, sehingga kita menganggap wah saya ini udah banyak tahajud, udah banyak puasa, udah banyak sedekah, akhirnya kita ungkit-ungkit itu kepada Allah. Menyebabkan apa ya, akhi? Ujub biasanya seperti itu, akhi. Dan yang seperti itu kata Syekh Utsaimin bisa membatalkan amal. Ya, bayangkan mengungkit-ungkit pemberian kita kepada manusia saja bisa membatalkan amal, apalagi kalau kita mengungkit-ungkit amalan kita kepada Allah. Ya Allah, saya kan udah sholat tahajud tiap hari, saya kan udah banyak sedekah, saya kan udah banyak sholat, tapi kenapa engkau terus berikan kesusahan kepada saya? Tuh kan, akhirnya apa? Dia ungkit-ungkit sama Allah. Kalau dia sudah banyak berbuat soleh, ya akhirnya apa? Ya minta ini dong imbalan. Saya kan udah banyak berbuat soleh. Kenapa ya Allah engkau masih berikan saja seperti ini? Nah seperti ini ya akhi tidak bagus. Jangan kita menganggap bahwa amalan kita ini sudah banyak begitu. Jangan. Hanya karena kita rajin tahajud. Dari mana kita tahu bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah? Dari mana? Yakin? Belum tentu. Ya justru akhi, seorang muslim itu ketika beramal soleh perasaannya takut tidak diterima oleh Allah, takut dia mengamalkan amalan yang bisa membatalkan amalannya tersebut. Maka Allah mengatakan wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu, kata Al-Hasan Al-Basri, jangan kamu mengungkit amalan-amalanmu kepada Allah sehingga kamu merasa banyak amalanmu itu. Sementara Imam Mujahid berkata, ay la tudha'if an tastakthir, ay la tad'uf an tastakthir minal khair. Kata Imam Mujahid, maksud wala tamnun tastakthir artinya jangan kamu merasa lemah untuk memperbanyak kebaikan. Ini pendapat siapa? Imam Mujahid. Ya, alasannya kata beliau karena dalam bahasa Arab kata-kata tamnun artinya juga tad'uf, artinya lemah. Sementara Ibnu Zaid berkata aila tamnun bin nudumid bin nubuwati 'alan nas tastakthiruhum biha ta'khudh 'alaihi 'iwadan minad dunya. Artinya jangan kamu mengungkit-ungkit kenabianmu kepada manusia sehingga kamu yang menginginkan lebih banyak dari itu sebagai ya upah dan mengharapkan upah dari mereka. Jangan. Ya.
Fahadhihi arba'atu aqwal. Kata Ibnu Katsir, ini semua jadi 4 pendapat. Wal azhar al qaulul awal, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Karena ini pendapat mayoritas para ahli tafsir. Apa Pak pendapat pertama? Pendapat pertama apa tadi? Ingat nggak? Nggak nyatet? Apa? Wala tamnun tastakthir, kata Ibnu Abbas apa? Jangan memberi sesuatu mengharapkan lebih banyak. Ini pendapat yang pertama dan dirojikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, jadi kalau kita ngasih sesuatu jangan ngarepin supaya lebih diganti lebih banyak. Kita datang ke kondangan ngasih ya amplop dengan harapan nanti kalau lo undang gue, saya undang lo, ya lo harus ngasih amplop lagi sama saya. Akhirnya ngarepin, ya. Ini nggak boleh ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu bersabarlah. Ai ij'al sabraka ala adahum liwajhillahi azza wa jal, kata Imam Mujahid. Artinya, jadikanlah kesabaranmu menghadapi gangguan mereka itu betul-betul karena Allah. Ya, bukan karena keterpaksaan, tidak. Maka kesabaranmu itu hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya wali rabbika fasbir. Sementara Ibrahim An-Nakhai berkata, ai isbir ala atiyatika lillahi ta'ala. Artinya sabarlah atas pemberianmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu bersabarlah. Apa maksudnya untuk Rabbmu bersabarlah? Artinya bersabarlah untuk menaati Rabbmu. Bersabarlah untuk menjauhi maksiat-maksiat yang Allah larang kepadamu. Ya, bersabarlah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kita bersabar semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Dan tentunya akhi, sabar di dunia itu lebih baik daripada sabar di neraka. Kalau di dunia kesabaran itu alhamdulillah memberikan hasil. Tapi kalau di neraka, ya Allah mengatakan apa? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Ya, rasakan ini panasnya api neraka. Sama saja kamu sabar atau kamu tidak sabar, sama saja buat kamu itu. Maka ya akhal Islam azakumullah, sabar itu memang melelahkan, Pak. Dan pernah saya sebutkan, kita terkadang paling empet kalau dikasih nasihat sabar. Kita terkadang paling nggak suka kalau dikasih nasihat sabar ya. Ya. Kadang ada ibu-ibu udah curhat, Ustadz, suami saya begini. 15 menit ngomong, Ustadz cuma ngomong satu aja, sabar ya Bu. Apa kata si ibu itu? Ustadz, nggak ada nasihat yang lain apa selain sabar? Jadi kayaknya kata-kata sabar ini tidak diinginkan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita pikir-pikir, Pak, sabar itu memang solusi yang paling tepat. Gimana lagi? Ya. Dan sabar itu hasilnya manis sekali. Ketika Rasulullah SAW mengatakan inna satakunu atharah, sesungguhnya akan muncul al-atharah, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah menghadapi pemimpin seperti itu. Hatta talqauni ala haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Ini kata-kata sabar, banyak orang berkata begini, sampai kapan kita sabar? Kan sabar ada batasnya. Nah, itulah dia, Pak. Padahal sebetulnya sabar itu tidak ada batasnya. Iya. Terus bersabar. Sabar untuk menaati Allah, ya, sholat butuh sabar, ya, ketika berpuasa juga butuh sabar, ketika menyambung silaturahim butuh sabar,
ketika berdakwah butuh sabar, ketika berbakti kepada orang tua butuh sabar, ketika berbuat baik kepada istri butuh sabar. Emang hidup ini nggak lepas dari sabar, Pak. Yang ngadepin istri yang rewel butuh sabar nggak, Pak? Sabar. Menghadapi anak yang cengeng sabar nggak, Pak? Ya kudu sabar atuh. Mencari nafkah butuh sabar tidak, Pak? Butuh sabar. Kita hidup di dunia aja butuh sabar kok. Antum cari duit, cari dunia juga butuh sabar. Orang yang tidak bisa sabar dengan kelelahan sejenak, dia tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Tapi siapa yang bisa sabar dengan kelelahan sejenak, dia akan merasakan kenikmatan yang panjang insyaallah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٍ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Ya, apabila telah ditiupkan sangkakala. An-naqur artinya as-sur, sangkakala. Ini pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Sya'bi, Zaid bin Aslam, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dhahhak, Rabi' bin Anas, As-Sudi dan Ibnu Zaid. Mereka semua menafsirkan an-naqur artinya sur, yaitu sangkakala. Di mana disebutkan dalam hadis ya, yang dimaksud sangkakala adalah qarnun yunfakhu fih, yaitu tanduk yang ditiup, dan tidak ada yang mengetahui besarnya tanduk itu kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ya, Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj qala haddatsana Asbat bin Muhammad dari Mutarrif dari Atiyah Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaifa an'am wa sahibul qarn qad iltaqal mal qarn wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'maru fayanfukh. Bagaimana aku bisa berasa bahagia dan gembira, kata Rasulullah, sementara sekarang ini malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan mulutnya di apa? Ya, di depan sangkakala itu dan sudah menunggu kapan Allah memberikan perintah untuk meniup sangkakala itu. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Fa'idha nuqira fin naqur, apabila telah ditiupkan sangkakala, maka di saat itulah hancur segala sesuatu. Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Ya, apabila telah ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti oleh sangkakala yang kedua, di mana pendapat yang paling kuat bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali berdasarkan ayat tadi, di mana tiupan yang pertama adalah untuk apa? Menghancurkan segala sesuatu, hancur semuanya. Iya. Dan tiupan yang kedua adalah membangkitkan manusia dari alam kubur mereka. Fa idza nuqira fin naqur, apabila telah ditiupkan sangkakala, fa yauma, ya, Allah mengatakan fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka yang demikian itu hari yang berat bagi orang-orang kafir itu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ya, Allah mengatakan dalam surat apa itu? Surat Al-Qamar, ya, surat Al-Qamar. Yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Ya, pada hari mereka keluar dari kuburan mereka bagaikan belalang-belalang yang bertebaran. Ya, muhti'ina ila ad-da', dan mereka pun menyambut panggilan untuk kumpul di padang mahsyar. Yaqulul kafirun, maka orang-orang kafir itu berkata, hadza yaumun asir, ini hari yang berat sekali.
Maka Allah mengatakan di sini, fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghaira yasir. Yang demikian itu adalah hari yang berat, hari yang sulit atas orang-orang kafir, tidak mudah buat mereka itu. Orang-orang yang tidak beriman terhadap apa? Ya, kebangkitan hari kiamat. Ya, ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, dia akan mengatakan, "Man ba'atsana mim marqadina? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Orang-orang kafir itu akan berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini, dari kubur kami? Ini yang dahulu dijanjikan oleh Allah, dan ternyata benar para rasul itu. Di saat itulah orang-orang kafir menyesal. Di saat itulah orang-orang kafir akan gigit jari. Di saat itu mereka akan berkata, ini hari berat sekali. Karena di hari itu Allah akan datang sangat murka sekali kepada mereka, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Dan mereka sudah yakin pasti akan dibakar dalam api neraka selama-lamanya, naudzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida." Dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dan orang yang telah aku ciptakan sendiri. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mutawaidan li hadzal khabith alladzi an'ama Allahu 'alaihi bi ni'amid dunya. Ya. Fa kafara bi an'amillah wa baddalaha kufra wa qabalaha bil juhudi bi ayatillahi wal iftira 'alaiha wa ja'alaha min qaulil bashar. Allah di sini mengancam orang yang buruk ini, ya, mengancam orang yang buruk ini. Saya lupa namanya siapa orang yang buruk ini. Kalau tidak salah namanya Rabi'ah bin siapa gitu ya. Lalu saya lupa sekali. Di mana Allah telah memberikan kepada dia nikmat-nikmat dunia yang banyak, tapi ternyata dia kafir kepada nikmat-nikmat Allah tersebut. Lalu ia pun malah mengganti nikmat dengan kekafiran dia, ya, dan penentangan dia terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan katanya Al-Quran ini hanyalah ucapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dan orang yang telah aku ciptakan sendirian ini. Artinya kharaja min batni ummihi wahdahu la mala lahu wala walad. Ya. Dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan enggak punya uang, enggak punya harta, enggak punya apa-apa. Lemah dia. Kemudian Allah pun berikan rezeki kepada dia. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Lalu aku berikan kepada dia harta yang luas. Wa banina syuhuda, demikian pula, ya, anak-anak yang menjadi saksi. Wa mahattu lahu tamhida. Kemudian Allah pun memberikan kepadanya berbagai macam jenis-jenis harta kepada dia. Thumma yatma'u an azida. Kemudian ia tetap tamak untuk aku tambahkan rezeki kepada dia. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya ia malah menentang ayat-ayat kami tersebut. Subhanallah, ya. Di sini Allah mengingatkan dulu akan nikmat-nikmat Allah kepada dia, Pak. Allah mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dan orang yang telah aku ciptakan sendirian ini. Maksudnya biarkan aku, hai Muhammad, urusanku dengan orang ini yang memang benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan menghukum dia. Ya. Karena sebetulnya orang ini sudah jelas kepada dia apa?
ayat-ayat Allah. Bahkan orang ini sebetulnya sudah yakin bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dibawakan oleh Rasulullah itu hak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Dia malah kemudian mengatakan, katanya Al-Quran ini ucapan manusia, ini hanyalah syair-syair penyair saja, katanya. Maka Allah pun mengatakan ini, Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dan orang yang aku telah ciptakan, ia telah dalam keadaan sendirian, tidak punya harta, tidak punya apa. Dia terlahir di dunia dalam keadaan lemah. Kemudian aku berikan kepada dia harta yang melimpah ruah. Sudah begitu dia masih saja tamak ingin mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari itu. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Ya, innahu kana li ayatina ya anida. Sesungguhnya ia betul-betul kafir dan menentang ayat-ayat kami itu, setelah dia tahu bahwasanya ayat-ayat kami itu hak, benar adanya. Inilah ya akhi, kalau orang sudah merasa banyak duit, ya, duitnya melimpah ruah, konglomerat, semua duit sudah dia miliki. Terkadang ya, kenapa ya orang tuh semakin banyak duit semakin sombong gitu loh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dikasih oleh Allah, Masya Allah, ya, mungkin duitnya itu nggak berseri kali, Pak. Duitnya itu saking banyaknya, banyak benar, tapi kok semakin Allah kasih rezeki, bukannya terima kasih, malah tambah sombong. Makanya coba kita lihat ya Pak, orang-orang yang kaya raya banget gitu ya, rata-rata untuk tunduk kepada Allah tuh susah loh Pak. Tuh susah, tertipu ya dengan kekayaannya, tertipu. Ya, dia merasa punya segala-galanya, sombong. Oleh karena itu ya akhi, hati-hati dengan kekayaan. Kalau antum diberikan oleh Allah kekayaan, ya, segera pertama takutlah dengan harta-harta tersebut, karena setiap harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati-hati jangan sampai kekayaan itu menyeret antum kepada kesombongan. Yang ketiga, jangan sampai kekayaan itu menyeret kita kepada syahwat yang menyesatkan dan hawa nafsu. Iya, sebab kebanyakan begitu memang. Ya, yang namanya duit semakin banyak itu kok semakin membuat kita apa ya Pak ya, hati kita kayak Masya Allah, na'udzubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, sa'urhiquhu sa'uda, aku akan susahkan ia sa'uda. Apa itu sa'uda? Sa'uda, ya, sebagian ulama mengatakan sa'uda adalah gunung dalam api neraka yang sangat sulit untuk dicapai. Apabila tangannya diletakkan, maka akan hancur lebur. Ya. Sementara Imam Mujahid mengatakan sa'uda masyaqqah minal adab, kesulitan yang sangat sulit dalam keadaan dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qatadah berkata sa'uda ay adaban la rahata fih, adab yang tidak ada istirahat-istirahatnya. Subhanallah. Sementara As-Suddi berkata sa'uda ay sakhrah malsa fi jahannam, batu karang yang sangat licin dalam neraka jahannam. Sementara Ibnu Abbas berkata sa'uda ay sakhrah fi jahannam 'azimah yushabu 'alaiha al-kafir ala wajhih. Sa'ud itu artinya ya batu karang yang besar dalam neraka jahannam, di mana orang kafir akan diseret di atas wajahnya, di atas batu karang tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, ini yang disebut dengan sa'ud. Ada beberapa penafsiran dari para ulama ya tentang makna sa'ud itu. Apa yang dimaksud dengan sa'ud? Ya. Sa'urhiquhu sa'uda.
Aku, kata Allah, akan lelahkan ia dengan saud itu. Insyaallah ikhwata Islam azamukumullah. Antum pernah enggak masuk ke apa sih buat ngangetin diri tuh, Pak? Apa namanya? Hah? Untuk kalau dikasih air tuh tambah panas. Apa namanya, Pak? Hah? Sauna. Pernah nggak sauna? Itu batunya itu, Pak, aneh, Pak. Ya. Sauna supaya tambah panas, dikasih air tuh batunya tuh. Panas, tambah lagi, tambah panas. Itu baru batu sauna, gimana batu neraka ya, Pak? Ya, terkadang kalau lagi masuk sauna itu saya mikir aja, ini batunya batu neraka kali ini. Ya. Bayangkan, subhanallah, kalau di dalam sauna aja hanya dengan batu-batu kerikil-kerikil yang kecil itu, batu apa namanya itu ya? Subhanallah, panasnya minta ampun, Pak. Gimana kalau ini batunya di neraka, Saud? Ya. Batunya besar dalam api neraka ini. Panasnya minta ampun ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Subhanallah ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Sa'urhiquhu sa'uda. Lalu Allah mengatakan innahu fakkara wa qaddar. Ya. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Ya. Ibnu Abbas berkata, menyebutkan tentang sebab ayat ini adalah Al-Walid bin Mughirah masuk kepada Abu Quhafah. Ya, Al-Walid bin Mughirah, ya, masuk kepada Abu Bakar bin Abi Quhafah dan bertanya kepada Abu Bakar tentang Al-Quran. Kemudian ketika Abu Bakar mengabarkannya, ia pun keluar kepada orang-orang Quraisy dan berkata, wahai, sungguh sangat mengherankan dan mengagumkan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abi Kabsyah ini. Demi Allah, yang ia ucapkan bukanlah syair, bukan pula sihir, dan bukan pula ucapan orang gila. Sungguh ia benar-benar firman Allah. Tapi kemudian rupanya orang-orang Quraisy itu mendengar ucapan Al-Walid ini. Lalu mereka membuat maka dan berkata, ya, demi Allah, Walid bin Mughirah ternyata sudah menjadi soba, ya, sudah berpindah agama dia itu. Latasbuanna Quraisy, pasti orang-orang Quraisy akan memusuhi dia. Ketika Abu Dzar, Abu Jahal bin Hisham mendengar, Abu Jahal berkata, ana wallah akfikum sya'nah. Aku demi Allah, aku akan cukupi kalian tentang urusan si Walid ini, kata Abu Jahal. Lalu ia pun masuklah ya ke rumah Al-Walid. Lalu Abu Jahal berkata kepada Walid, alam taro qaumaka qad jama'u laka as-sadaqah? Faqala alastu aktsarahum malan wa walada? Kata Abu Jahal, apa kamu tidak melihat kaummu itu telah mengumpulkan untukmu sedekah? Lalu Al-Walid berkata, bukankah aku ini orang yang paling banyak harta dan anak daripada mereka? Abu Jahal berkata lagi, yatahaddatsuna annaka innama tadkhulu ala ibn Abi Quhafah litusiba min ta'amihi. Tapi mereka bercerita bahwa katanya kamu masuk ke rumah Abu Bakar itu hanya karena kamu ingin dapat makanan dia. Maka Al-Walid berkata, aku tahaddatsa bihi ashirati? Apakah keluargaku memang sudah berbicara seperti itu? Fala wallah la aqrab min ibn Abi Quhafah wala Umar wala ibn Abi Kabsyah wa ma qawluhu illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah mau lagi untuk mendekat kepada ibnu Abi Quhafah itu Abu Bakar, tidak pula Umar,
Tidak pula Ibnu Abi Kabsyah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ucapan dia itu hanyalah sihir yang sangat berpengaruh. Padahal tadinya dia mengatakan apa? Ucapannya ini adalah Al-Quran kalamullah, tidak salah. Iya. Maka kemudian Allah pun turunkan ayat tersebut. Iya. Sementara Ibnu Jarir berkata, haddatsana Ibnu Abdul A'la, ia berkata akhbarana Muhammad bin Thawr dari Ma'mar dari Abbad bin Mansur dari Ikrimah, bahwa Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun membacakan Al-Quran kepada dia. Rupanya Al-Walid pun ia merasa terpengaruh hatinya itu. Ya, kemudian disampaikanlah dan sampailah kepada Abu Jahal bin Hisham. Lalu ia datang dan berkata, "Ai am, inna qaumaka yuriduna an yajma'u laka malan." Hai paman, kaummu itu mau mengumpulkan harta untukmu. Ya, kata dia, buat apa? Ya, mereka mau ngasih sedekah buat kamu. Karena engkau mendatangi Muhammad, ya. Sebelumnya kamu belum pernah mendatangi Muhammad. Lalu kata Al-Walid apa? Kan mereka sudah tahu kalau aku ini orang yang paling banyak hartanya. Iya. Kemudian Abu Jahal berkata, "Faqul fihi qawlan la ya'lamu qaumuka annaka munkirun lima qal wa annaka karihun lahu." Kalau begitu ucapkanlah kata-kata yang menunjukkan bahwa engkau sebetulnya mengingkari ucapan Muhammad itu. Famadza aqulu fihi? Lalu apa yang harus aku ucapkan? Iya. Fa wallahi ma minkum rajulun a'lam bil asy'ar minni. Demi Allah, tidak ada di antara kalian yang lebih faham tentang syair Arab daripada saya. Iya. Akan tetapi kemudian kembali Abu Jahal bermakar, yang akhirnya siapa? Al-Walid mengatakan bahwasannya itu hanyalah ucapan manusia, itu hanyalah sihir. Lihat Pak, pengaruh teman yang jelek. Siapa itu? Abu Jahal. Padahal Al-Walid ini sebetulnya sudah merasa yakin akan kebenaran Al-Quran. Tapi kok tiba-tiba berubah seperti itu, kenapa coba? Iya. Rupanya Abu Jahal. Ya, bagaimana menggembosi dia ini supaya ya tidak meyakini akan kebenaran Al-Quranul Karim. Allah musta'an. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi, akhi, ya, pada pertemuan yang akan datang tentang cerita Al-Walid, ya, bin Mughirah ini. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.